Izin Pak, kalau yang kosong di, kalau saya lebih ke sana campingnya. Saya suka jalan-jalan nih Pak Rui. Saya nggak suka berdiri. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kurang semangat, kita ulangi ya Bu ya. Bu, yang belakang lo. Buka lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 4 ke Air Dingin, Bapak Yudi Sasmito. Terima kasih Pak sudah bisa menghadiri. Selanjutnya jajaran Ketua RT 02 Bapak Ahmad Yani, Bapak RT 03 Pak Alwi sekaligus baik, Bapak RT 05 Pak Isa, sekaligus yang kami hormati juga Al Ustadz Hasibuan ya, Hasibuan, Rokan Hulu tuh tak? Ya, sana lagi ya. Lengkapnya Sudombro Hasibuan. Sudombro, Jawa. Itu marga aja Hasibuan. Ya lengkap. Iya iya. Ini masjid, Imam Masjid Takwa ya, Pak. Imam Masjid Takwa. Terus yang kami hormati juga ada Ibu Ade Irma Suryani, yang mana orangnya? Ibu Ade Irma Suryani, cuci tangan dulu. Ya, apa kabar? Yang kami hormati juga Ibu Butet Marlinda, mana? Butet Marlinda, yang pakai teh lalat. Mana dia? Ah itu dia. Apa kabar Kak Butet? Baik Pak. Nah, ini orang Sumbar tapi Butet panggilannya. Yang kami hormati juga dari pendamping Bapak Indrayani. Di mana dia? Ada ya? Tuh di belakangnya. Apa kabar? Yang kami hormati juga di sini ada tenaga ahli kami, ada dua. Satu Bapak Beni Chandra SHMH. Assalamualaikum. Ya. Yang kami hormati juga ada Bapak Insinyur Eka Brahmana, tenaga ahli juga. Assalamualaikum. Ya. Sekaligus Bapak ini Ketua LPM di Tanggerang Utara. Yang kami hormati lagi para staf dari jajaran Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru serta wartawan yang hadir pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, adik-adik yang kami sayangi. Baiklah, untuk mempersingkat mukadimah, tentu kalau memang kita belum kenal kan, kita tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya dulu sekejap, agak 5 menit mengenalkan diri. Selanjutnya nanti kita masuk sesi untuk expose tentang Perda nomor 13 tahun 2018 tentang tenaga kerja tempatan. Nama saya Tengku Azwendi Fajri, sarjana ekonomi, lahir Pekanbaru 2 April 1982. Jabatan anggota DPRD semenjak 2009 sampai sekarang. Sekarang jabatan saya izin Wakil Ketua DPRD dari fraksi Demokrat. Saya tinggal di Tanggerang Utara. Partainya Partai Pak SBY. Saya, ibu saya asli Rokan Hilir, Bagan CPAPI. Makanya di sini banyak keluarga saya. Pak Sukri Harto juga keluarga saya. Sukri Harto, ya, itu keluarga saya. Di depan Masjid Takwa, Takwa 1, Takwa 2, Takwa 3. Iya, Takwa 3. Nah, Sukri Harto keluarga saya. Bapak saya orang Rokan Hulu. Jadi Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Saya Pekanbaru. Terus hari ini saya bawa putra saya. Saya mau pilih. Nah, ini kadang-kadang sekolah nggak sekolah, bosan di rumah saya bawa Pak. Bahaya kalau nggak dibawa ini. Ini Tengku Rifki Abiu, baru masuk mana kamu nak? Nah, SMP Imam Sapi'i. Yang kakaknya ini nomor 2 ya, kakaknya itu di SMP IT Albayinah Abu Darda pesantren. Yang ini satu lagi, saya berdiri dulu, biar kenal dulu. Nah, ini putri ketiga, Tengku Airin Diva, baru mau masuk sekolah SD, belum dapat SD yang dari mana, belum lagi cari-cari mana dia yang mau. Ada dua lagi di rumah sama ibunya. Yang kakaknya tadi nggak mau keluar kalau itu, karena dia biasa pesantren, dia mau di kamar aja, nggak mau dia keluar. Jadi semenjak kita COVID-19, anak-anak diliburkan, saya risau. Ibu main game Bu di rumah,
Kata kita belajar juga, ya kan? Rupanya main game. Apa namanya game-nya? Mobile Legend. Ibunya main game. Habis paket kita bukan gara-gara belajar, tapi gara-gara game. Tapi inilah salah satu supaya saya bawa supaya dia tahu bahwasanya masih banyak ruang di luar sana yang harus dia berinteraksi. Jadi mulai diajar dari kecil. Saya kalau tadi ada teman SMP di sini kalau nggak salah, SMP 13, SMP 22 masuknya tamatnya SMP 13 Pak. Masuk SMA 10, SMA 1 tamatnya SMA 10. Dua-dua terus mainnya. Kuliah di Universitas Gadjah Mada dan STIE Yogyakarta. Jadi kuliahnya di Jogja. Jauh. Balik ke Pekanbaru, jadi anggota DPRD 2009 umur 26 tahun. 26 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini masih diberi amanah oleh masyarakat, masih terpilih untuk yang ketiga periode. Alhamdulillah. Sekarang sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru yang ketuanya Pak Agung Nugroho, ketua DPC-nya. Baik, untuk langsung saja, Bu. Jangan dekat-dekat kali, musikal. Itu yang ada nggak pakai masker, tolong pakai masker. Kita lebih bagus menjaga daripada nanti kita tertular. Teman saya baru meninggal pagi tadi, yang wakil wali kota Dumai, yang dari Demokrat, Mas Eko Suharjo, meninggal calon wali kota Dumai dari pagi jam 2, meninggal dibalik kembali ke Dumai. Alhamdulillah kemarin COVID, yang hari ini meninggal alhamdulillah negatif. Jadi dimakamkan secara ini. Tapi sebelumnya COVID, makanya ngeri COVID Bu. Jangan nyangka, umur baru 48 tahun. Masih muda, tapi ada penyakit bawaan sehingga menambah parah dia jadinya. Baik, langsung saja. Ada yang mau tanya Bu perkenalannya? Belum? Nggak ada? Istri satu. Nah, kalau mau tambah, awak tuh. Istri satu. Ya. Emang nggak Ustaz nih. Nampak ya? Istri satu, tinggal di Tanggerang Utara, Jalan Lembah Raya 2 nomor 11. Ada lagi mau tanya Bu? Tidak ada? Kalau belum ada, nanti kita sisi dialognya. Baru kita, sekarang saya minta untuk Pak Saudara Beni Chandra SHMH menjelaskan tentang, kalau saya jelaskan panjang nanti, tapi saya minta bantu Pak Beni dirangkum saja, dipersingkat waktunya. Nanti setelah itu baru kita sesi tanya jawab dan mic-nya akan saya ambil kembali. Kepada Pak Beni saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu-Ibu, biar kita lebih semangat ya. Apa kabar Bapak Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Semoga kita dalam acara sosper ini yang disosialisasikan oleh Bapak Tengku Aswendi Fajri, semoga berjalan lancar insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Beni Chandra. S1 saya, S2 saya tamatkan di sebelah ini, Universitas Islam Riau. Mohon izin Pak, perkenalkan istri saya nih, saya perkenalkan juga sini. Istri saya alhamdulillah hanya satu, anak saya 3. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya adalah tenaga ahli dari Bapak Tengku Aswendi Fajri, dan lebih itu saya adalah seorang pengacara dan salah satu rekan mitra kerja saya pemerintah Kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, Sosper, sosialisasi Perda merupakan ini agenda perdana dari Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru. Sosper ini merupakan salah satu juga nih fungsi dari DPR Pak, mensosialisasikan Perda nih. Dari berapa Perda tahun lalu, kalau menurut hemat saya ada 2 Perda nih kayaknya yang disosialisasikan. Ini sangat bermanfaat ini Bapak dan Ibu. Yang pertama ini Perda nomor 13 tahun 2018. Itu tuh udah terjadi perubahan. Sebelumnya Perda nomor 4 tahun 2002. Bayangkan dari 2002 sampai saat 2018 itu terjadi perubahan. Berarti 16 tahun ini.
Artinya di dalam rentan waktu itu berarti dalam kaca itu pemerintah mungkin atau dari pihak DPR melihat kebutuhan-kebutuhan apa. Swasta kita punya usaha, ada izinnya, minimal izin dari kelurahan kita punya, kita nanti bisa meminta fasilitas ini. Perda memberikan ini. Jadi ini haknya Bapak dan Ibu-ibu nih. Sepanjang syarat dan jadi Bapak dan Ibu untuk pada hari ini mungkin singkat waktu mungkin saya diberikan oleh panitia hanya 10 menit. Saya mensosialisasikan tentang penempatan Bapak Ibu. Salah satu dasar hukumnya inilah yang paling rendah aja kita lihat, itu peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi dari peraturan tenaga kerja ini salah satu untuk menguatkan. Ini sanksinya ada, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Perda ini diawasi, bukan tidak diawasi. Permasalahan jalan atau tidaknya itu kan masalah teknis. Di sini yang mengawasi perda ini adalah Satpol PP. Seandainya nanti di perusahaan itu Bapak Ibu tempatan nih anak atau Bapak Ibu nih Pak RW yang mau masuk nih di sini. Ini kan salah satu hak yang diberikan ini. Ini lahir perda ini kan dari DPR ini. DPR ini merupakan representative of people, ada wakil rakyat. 5 tahun dia program yang diberikannya. Tidak salah kita memanfaatkan ini, apalagi kondisi sekarang pandemi ini. Apalagi ada 2 tempatan dan tenaga kerja lokal. Jadi tempatan itu warga tempatan. Tapi saya jelaskan, tempatan tadi harus memiliki KTP identitas yang jelas. Karena tempatan itu bukannya karena domisili, ya Pak RT, Pak RW. Kadang ada ya macam-macam orang nih, ya Bu ya, tempatan katanya. Contoh, dia ngontrak di sini, ngontrak sudah mungkin 5 tahun, tapi KTP-nya mohon maaf masih Sumatera Utara. Itu tidak tempatan, itu domisili. Dia tinggal berdomisili di sini, bukan tempatan. Kalau adalah perusahaan di daerah-daerah sini, kalau kan mau melamar sesuai dengan bidangnya Bu, Pak. Kalau dia dokter, ada rumah sakit di sini mungkin itu prioritas. Tapi kalau dia nanti misalkan Indofood, dia dokter, kan nggak mungkin Indofood nerima dokter. Nah jadi itu nggak mungkin. Jadi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, Bapak Ibu itu wajib diterima berdasarkan amanat dari undang-undang dan peraturan daerah kita nomor 13 tahun 2018. Ya. KTP KK wajib tempatan. Jadi kalau KTP NIK itu nggak bisa dimainkan lagi. KTP elektronik itu nggak bisa dimainkan. 1 NIK 1 orang, nggak bisa. Begitu kita lahir, akte kelahiran dibuat itu langsung masuk dalam kartu keluarga itu NIK-nya sampai selesai pakai NIK itu. Nggak bisa. Kalau ada NIK yang double itu pidana, nggak boleh. Ya. Kalau masih ada KTP biru nggak laku. Kalau ke bank nggak laku KTP biru. Ada dulu KTP kertas biru. Itu nggak laku kalau dibawa ke bank Bapak Ibu, apalagi KTP-nya masih kuning. Ada lagi KTP dulu lagi kuning lagi gitu ya kan. Dari kuning ke biru sekarang KTPL nama elektronik. Itu sudah begitu ke bank kita masukkan NIK, udah nampak terekam semua database kita. Kalau KTP-nya KTP biru nggak laku, rekam dulu. Nah, rekam baru bisa diupdate. Ya, jadi kalau adalah kondisi kita sekarang. Ini pertanyaan nih, ada saya tempat kemarin pertanyaan bahwasanya yang namanya tempatan itu untuk Pekanbaru atau daerah lokal. Ini ada spesifikasi, ada kelasnya. Misal kita melamar di Jalan Sudirman, ada perusahaan di situ. Misalnya perusahaan di Jalan Jenderal Sudirman itu rumah sakit. Kita melamar di situ. Kalaulah kita nanti melamar sesuai dibutuhkan bahwasanya perawat, ya kan? Berarti cocok. KTP Pekanbaru melamar perawat. Itu 1. Terus ternyata di dalam radius Sudirman itu, ini bercerita prioritas nih Bapak Ibu. Dalam radius Sudirman ternyata ada lagi orang situ perawat juga, tapi tinggalnya mungkin di Arifin Ahmad itu, gitu Sudirman kan? Dekat Arifin Ahmad. Kalau penerimaan yang wajib itu yang mana duluan Bapak Ibu? Ataukah yang kita di sini atau di sana tadi? Nah, prioritas, karena sama-sama nih, sama-sama perawat. Beda nanti kalau security lain lagi kan, kelasnya beda. Nah, jurusannya berbeda maksud saya tuh. Kalau dia perawat sama-sama perawat, tentu yang di sana prioritas. Kalau di ranking dia
sana dulu selamat. Sama kayak masuk sekolah, zonasi. Ya, Pak RT, Pak RW itu zonasi. Zonasi itu sama, radius berapa kilometer itu masuk. Ya, prioritas. Setelah memang nggak ada lagi dia baru geser keluar. Nggak ada lagi dia geser lagi. Nah, gitu di aturan zonasi. Sama, lebih kurang demikianlah gambarannya dari saya untuk menjelaskan tentang prioritas untuk tempatan tersebut. Terus satu lagi saya contohkan. Kemarin saya ada tahun yang lalu ke PLTU Tenayan. PLTU Tenayan itu saya tengok orangnya Pak RT itu tenaga asing, warga negara asing yang bekerja. Saya temui di situ. Cuman kan karena namanya pengusaha ini jago ya, dimanipulasinya datanya itu bahwasanya seolah-olah padahal itu visanya sudah selesai, tapi dia masih bekerja di situ. Dimanipulasinya datanya bahwasanya dia orangnya tetap bekerja di situ. Nah, dan nggak boleh juga kalau tenaga asing, contohnya jadi security atau tukang cangkul, kan nggak mungkin dari luar sana kita bawa ya Bu ya. Tapi itu terjadi. Makanya kita harus siapkan sumber daya manusia kita, anak-anak kita persiapkan supaya memang kita bisa siap menghadapi segala bidang ke depannya. Ya, Tenayan Raya besok itu kawasan industri Tenayan. Sudah kita sahkan kemarin perdanya kawasan industri Tenayan Raya itu akan membuka peluang pekerjaan ribuan. Untuk siapa? Untuk masyarakat Pekanbaru. Ada 266 hektar di sana lahan kita sudah siapkan. Lahan itu sebagai tempat kota industri. Ya, bukan Batam aja lagi, kita juga punya kota industri nanti. Tapi ya 5 tahun ke depan. Kalau sekarang kita cerita mungkin kita belum nggak ada apa-apanya tuh, masih hutan ya, ribut-ribut. Di Tenayan Raya tuh ribut, ada demo mengaku punya lahannya ini segala macam. Sekarang masih kondisi begitu. Tapi 5 tahun ke depan besok kita lihat saja. Anak-anak kita, cucu-cucu kita udah bisa bekerja di sana. Itu sudah kita siapkan program, salah satu program nasional, ya, salah satu program nasional percepatan pergerakan ekonomi di daerah. Nah itu dia, itu program dari pusat yang kita sambut dan kita buatkan ketentuan dan aturannya. Ya Bu ya. Kira-kira ada yang mau tanya Bapak Ibu? Kalau nggak ada mau tanya, saya main lagi aja lah, main lotre ya Bu ya. Saya Pak Fajri Ya. yang sangat penting di sini yang disosialisasikan masalahnya ibu-ibu ini pada umumnya ini usaha UMK. Oh, UMK. Jadi mohon penjelasan aja jadi Oh, biar oke. kalau masalah tenaga kerja menurut saya di Kecamatan Bukit Raya ini kok kayak nggak ada perusahaan-perusahaan yang akan buka di daerah sini. Iya, iya. Jadi itu sangat kecil kemungkinan, tapi kalau masalah UMKM ini sangat bermanfaat gitu Ya, ya. untuk penjelasan untuk termasuk saya terus terang aja Usaha apa Pak? ya, Usahanya? ada kantin tapi antara hidup dengan mati kan gitu Di mana? karena weird apa nih tidak buka Iya. ini kan gitu. Weird, tutup ya? Terima kasih. Baik. Dengan Pak Edi Rianto. Baru 30 tahun di Arding ini. Alhamdulillah 30 tahun masih diberi kesehatan. Aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Saya kebetulan bagiannya hari ini UMKM sudah selesai kemarin. Nah, jadi kalau nggak apa-apa, nanti kalau memang ada peraturan daerahnya kita share. Kemarin kita dibagi Pak UMKM 3 sesi dan hari ini kita masuk sesi tenaga kerja. Nanti kalau memang mau ini kita konsultasi, saya siap menerima di DPRD, datang, boleh menyampaikan aspirasi. Saya terbuka Pak tentang ini. Cuman nanti karena ini waktunya seperti jalan, nanti saya mintakan kasihkan soft copy-nya ya melalui Bapak RT atau siapa yang punya Android, nanti kita berikan kisi-kisi penjelasan sudah kita siapkan kemarin. Nah karena ini sesinya sudah masuk sesi berbeda. Kemarin teman saya Pak Indra Sukma juga sosialisasi tentang itu, tentang UMKM. Nah, ya, kami semua sekarang DPRD itu Pak turun Bu. Ini nggak pernah nih terjadi. Biasanya dulu reses ya Pak ya, reses menyerap aspirasi masyarakat, turun ke masyarakat, serap aspirasi, usulan-usulannya apa, itu namanya reses. Ini adalah kali pertama kita buat di periode ini karena tujuannya satu, bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah sejelas-jelas mungkin. Jangan banyak potong-potong, kadang-kadang dimasuk di sosmed, ya Instagram apa segala macam beritanya itu nggak benar, ya sehingga kita harus meluruskan berita-berita yang nggak benar. Ada yang peraturan itu dipotongnya sehingga dia untuk penjelasannya itu tidak jelas, abu-abu, sehingga terjadi ribut-ribut di masyarakat.
yang kata si Anu A, yang kata si B, C. Pening kita. Nah inilah kita datang sini coba meluruskan untuk itu. Tapi tentang UMKM nanti kira-kira apa Pak mau nanyakan apa Pak ke saya? UMKM-nya. Tanya aja. Kalau menjelaskan takut waktu nggak cukup. Saya rupanya enggak ada judul ini saya ini. Nah. Kalau menurut saya udah sedikit memahami, tapi yang jelasnya ibu-ibu ini kebanyakan usaha itu mungkin nggak tahu masalah itu mau menggunakan dana-dana pinjaman yang apa itu mungkin kebanyakan yang nggak tahu ibu-ibu. Jadi penjelasan dari Bapak Ketua Dewan kan mungkin lebih percaya ibu-ibu gitu kalau sudah mengetahui gitu ya. Baik, UMKM, apalagi zaman COVID ini. UMKM itu kemarin ada yang dapat bantuan Bu? Ada. Ya? Ada yang dapat, ada yang enggak? Ada ngajuin. Ya kalau ngajuin insya Allah Dapat, insya Allah enggak. Karena programnya dari pusat tuh. Ya. Jadi untuk UMKM ini itu program yang bantuan kemarin itu bantuan COVID, ya, bantuan untuk meringankan masyarakat kita yang terdampak COVID, ya itu semua kemarin rencananya. Nah, tapi Bapak juga nih Bu, Ibu pernah dengar nggak? Saya pernah lihat. Jadi pernah mengajukan kita ke Lurah, RT, RW kita ajukan untuk permohonan bantuan UMKM. Terus saya agak aneh juga saya lihatnya. Setelah kita jumpa, dapat pengajuan, dapat bantuan dari pemerintah untuk modal usaha, malah begitu cair tumpah di rumah makan, Bu, selfie dia makan-makan. Panjang ke bawah. Pak Lurahnya kemarin tuh. Pak Lurah ini kasih bantuan UMKM untuk makan-makan atau gimana? Ini ada fotonya. Ya, begitu cair langsung ke rumah makan. Tukuran, cair gitu ya. Nah, sudah tuh bayinya di mana loh? Mana tuh, Bu? Ada kejadian kemarin. Jadi Pak Lurah berusaha lah Pak Lurah naikinnya. Ya Bu ya. Naikinnya kan sampai habis kita Pak Lurah naikinnya kemarin. Cair, dulu udah dimakan ikan rugi di kampar. Ikan rugi ya. Nah, itulah ya. Jadi kalau ada yang mau gitu mengajuin permohonan UMKM itu boleh diajukan melalui RT, RW, kita di kelurahan juga ada WXB, ada pinjaman pinjam. yang penting legal formalnya harus jelas. Kalau kita melakukan pinjaman, usahanya jelas, ya legalitasnya jelas. Kalau mau pinjaman lebih besar lagi, anggunannya jelas. Kalau memang tak ada salah satu dari itu, kemana kita mau dapat Bu? Nanti kita tak mungkin Rumah Pak RT kita tanggungan. Ya, usaha-usaha ketua SWI, pinjam rumah untuk diberi jaminan, mau RT? mau. Aduh, siap. Kalau mau Pak RT ramai gitu. Bisa. Satu kamarku satu jaminan, satu kamar satu jaminan. Ya. Kalau memang lengkap, ya ada akte pendiriannya, ada legalitasnya, ada izin usahanya di UMKM itu di kantor lurah nggak payah ngurusnya. Gratis kok, nggak bayar. Ya, urusan itu nggak bayar. Terus nanti kalau mau pinjaman agunan yang mungkin lebih besar, harus ada jaminan agunan. Kalau nggak ada, ya nggak dapat. Ya, kalau nggak ada akte pendirian juga nggak bisa. Ya Bu, kalau nggak ada izin usaha nggak bisa. Kadang-kadang kita tuh ngajuin ada usaha lontong, tidak ada surat yang sedikit pun yang berkaitan dengan UMKM. Kita minta bantuan, kemana mau datang dapat UMKM? Karena apa lah, ya kan? Minta dari PRT dulu, rekomendasinya, usulannya sampai di kelurahan, nanti baru diproses lurah. Ya, yang jelas. Sekarang saya datang kemari bawa hadiah ke Bu. Bawa hadiah. Dan tak sabar nunggu Bu. Mana tentengan siap-siap? Ya, jadi mau jemput tentengan atau mendengar ceramah Pak Fendi? Jujur. Tentengan, Ya kan? mau ambil buah tangan atau mendengar Pak Fendi, mau nengok Pak Fendi langsung? Jujur Bu. Pokoknya amin, terima kasih. Saya doakan Semua yang ada di sini ini ya diberikan kesehatan, ya dijauhkan dari mara bahaya dan dibebaskan utang-utang dari Allah SWT. Amin. Ya, utangnya dibebaskan. Ya, sampai utang dibebaskan. Insyaallah. Ya. Nah, saya ada hadiah nih. Siapa yang berani jawab? 50.000. 50.000, jawab 50.000. Tunai. 3 pertanyaan. Hah? 3 pertanyaan, 3 orang. Ada yang mau tanya? Karena saya tunjuk. Siap loh, bertanya dulu. Saya mau tanya Pak, gitu. Ya Bu.
Nah, yang Siapa yang bisa jawab dari pertanyaan saya ya, dapat hadiah 50.000. Tunai. Ini ada duitnya. Serius. nah. Nanti kalau ditambah Yang merah. Boleh. Udah kenal sama saya belum? belum kan? Hah? Wah, saya pun kaget tuh tentara itu. Angkat tentara aja saya tengok, ini salah panitia ini nak, ya? Ya, sosmed kok tentara yang datang. Berapa 100.000? Boleh. 100.000 siapa mau pertanyaan saya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu baru saya kasih pertanyaan. Ya nanti lah. Nah, boleh. Hah? Mau jawab ya? Nanti pertanyaannya Bu. Ya, Bu ya. Kalau benar baru kasih jawaban. Kasih duitnya. Kalau nggak benar, coba ya. Ini mic-nya putus. Mereka putus Pak. Takwa 3, air dingin. Pas sebelah Pak Sukri. Iya ya. Coba Pak Sukri Harto. Iya. Ada ketemu Pak Sukri? Ada. Ibu RT berapa? RT 4 Pak. RT 4, Pak RT-nya mana? Nggak ada? Oh, kalau ada PT, saya pastikan dulu datanya kan. Nanti kita tanya Anda. Ah, oke. Ibu tinggal di RW berapa? RW 4 Pak. RW 4, Pak RW-nya ada? Ya. Pak RW itu udah lama sini Ibu ya? Berapa tahun dari sini? Sama Pak dari itu. Saya mau tanya sama Ibu. Sini Bu, ini nggak nyampe. Ini Bu, dekat lah. Ya kan? Nggak marah suami dong. Ya. Oke, pertanyaan saya mudah. Ibu dalam berapa lama tinggal sini? 7 tahun Pak. 7 tahun. 7 tahun Ibu ya. Saya mau tanya sama Ibu, siapa nama istri Pak RW? Istri Pak RW siapa? Ibu Ar, Ibu Ar. Panggilan itu. Siapa ya? Pakai Google pula lu Pak RW. Alamak. Semana? Istri Pak RW tak tahu dah. Ini tanya warga besok pas ngirim surat yang kasih ini. Masa istri Pak RW tak tahu? Atau Pak RW lajang kali? Pak RW-nya lajang? Enggak? Enggak ya Pak ya? Ah, ada. Aduh, pakai Google. Aduh. Nanti pertanyaannya gagal. Nggak boleh. Ya. Masa si R aja katanya? Iya kan? Gagal. Ya, nasib belum beruntung. Anda belum beruntung. Ada lagi mau jawab pertanyaan saya? Lagi? Ah, ya Pak. Ada lagi? Ada lagi tak? Nggak ada yang mau Nggak Pak. ada mau. Hah? Ya udah, sini lah. Ibu lagi. Yang berani. Emang kalau di sekolah yang berani itu dia maju terus. Saya coba minta sama ibu, hafal nggak Pancasila? Hafal. Coba sebutkan butir-butirnya. Nah, coba. Jangan lupa ya, Pak ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Iya, rakyat Indonesia. selamat. Ibu. Mantap. Iya, banyak sekarang Pak, orang lupa dengan Pancasila Pak. Nggak bohong saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani, Ketua RT 02 RW 04. Terima kasih kepada Bapak bahwa sudah memaparkan materi tentang perda tenaga kerja. Nah, di sini di lingkungan saya terus terang ada beberapa perusahaan ataupun yang bisa disebut dengan ada memiliki seperti PT Hoho, seperti ada Emirate Hotel, ataupun yang lain-lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan bahwa di situ orangnya itu butuh tenaga kerja, dan bagaimana pula kita sebagai selaku RT bisa memasukkan warga kita ke sana. Nah, kalau memang ada perda, tentu kita selaku harus ada sama kita, Pak.
tidak di setiap perusahaan-perusahaan itu mereka juga harus memegangnya. Tentu ada kesamaan, ada sedikit inilah ketika kami masuk ke sana mereka juga megang, jadi bisalah saya sebagai memasukkan anggota-anggota kita ke sana. Jadi memang selama ini saya lihat di lingkungan kita itu banyak tenaga kerja yang dari luar. Itu pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui mereka membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, ada beberapa kasus yang saya jumpai, dia misalnya membangun rumah kos. Dia mendatangkan tenaga kerja dari Jawa. Sementara tenaga kerja yang di tempat kita itu ada. Nah, juga berikan kami solusi supaya tenaga kerja yang ada sama kita ini kita bisa masukkan ke sana gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lapangan selalu kita temukan. Kita yang pertama yang Bapak sampaikan, bagaimana kita mengetahui bahwasanya mereka tuh menerima rekrutmen tenaga kerja. Satu. Yang kedua, Bapak bilang tadi bahwasanya ketika pembangunan kos ataupun fisik, mereka kebanyakan kontraktor ataupun investor menggunakan tenaga dari luar Pekanbaru. Berdasarkan ketentuan itu, Pak, kalau yang terakhir yang kedua Bapak tanya, ketentuan itu wajib 30% tempatan. Nah, karena kita lupa, kalau dia bawa tukang dari sana, kita bawa perda itu, kita jumpai kontraktornya, Pak. Kami ada di tempatan kami ini ada buruh lokal. Buruh lokal, kalau tukang kan sudah skill, Pak. Nah, skill. Kalau udah skill itu kan berbeda, Pak. Skill, memang dia punya keahlian tersendiri, mungkin orang itu punya kepercayaan skill tersendiri. Coba buruhnya yang mungkin kenetnya 30% dalam ketentuan itu 30% wajib tempatan. 30% wajib tempatan. Tapi yang bukan skill. Contoh, ya kalau skill kan berbeda, tapi misalnya kenek, nah gitu. Kayak tukang kan ada tukang ada kenek, pembantu tukang. Nah, mungkin pembantunya yang buruhnya mungkin bisa kita ambil, bantu warga kita. Yang sebenarnya kita tinggal komunikasi saja. Ketika awal-awal komunikasi kalau sudah berjalan kan mau gimana kan, mungkin mencat orang ya Pak ya. Ketika awal-awal begitu mereka mengajukan izin, ngasih tahu ke RT, Pak kami mau bangun, sampaikan kepada Pak RT bahwasanya kami minta tenaga buruhnya bisa dibantu dengan tenaga buruh tempatan supaya ya yang tempatan itu prioritas berdasarkan perda. Terus yang pertama pertanyaan Bapak tadi berkaitan dengan bagaimana kita tahu mereka itu butuh karyawan atau tidak. Kalau mereka Pak pelaku usaha itu sudah punya Pak perda itu, tahu dia, cuma pura-pura nggak tahu, kan gitu kejadiannya. Dia tahu tapi pura-pura nggak tahu. Contoh, ada itu perda itu kalau nggak ada orang tanya dia diam-diam saja. Tapi coba kita datang bawa berdasarkan peraturan daerah ini. Ya, kami membutuhkan ini ya sebenarnya Bapak harus proaktif. Audiensi, datang kepada mereka audiensi. Audiensi, kami ada warga kami yang membutuhkan pekerjaan, ya, mungkin panggil HRD-nya, mungkin Bapak bisa bantu. Kalau dia ngotot apa segala macam, berdasarkan peraturan daerah tenaga kerja nomor 13 2018 kita ajukan itu Pak, dan mereka bisa kita tuntut. Ya, bisa Pak. Nanti kita kasih kopinya. Kalau mereka tidak mengakomodir, kita tutup. Contoh Pak, Indomarko itu Indomaret. Indomaret ini kan perusahaan TBK nih, besar. Ya, perusahaan yang sudah TBK. Dalam Indomaret itu Pak, mereka itu juga saya panggil, cek sudah berapa banyak tenaga kerja tempatan yang direkrutnya. Alhamdulillah saya perhatikan. Bahkan kalau memang ada toko itu, tempatan itu dia masukin 2-3 orang, dia kan ada 6 atau 7 orang itu satu toko, mungkin 2 diakomodir warga tempatan. Kalau misalkan gini, di sini ada perusahaan PT HoHo, Bapak mau jadi security, ya ada 6 security dibutuhkan di situ. Wajar juga perusahaan kan kalau tempatan security semua nggak mungkin tuh ya Pak. 6-6-nya masuk jadi security dari kita, bukan dari mereka. Tentu mereka selaku perusahaan merasa khawatir. 6-6-nya dari orang sini, tidak ada orang saya. Nanti saya pulang, barang saya pun berangkat nih katanya. Nah, kan ada juga kemungkinan seperti itu. Ya, jadi
Nggak juga mungkin semua, dari 6 itu mungkin ya kita dapat 3 atau 2, ya mereka sisanya 4. Kenapa? Nggak mungkin juga. Dari perusahaan saya punya perusahaan outsourcing, ini saya security Pak. Setiap saya ada rekrutmen, saya prioritaskan dulu tempatan mana, berapa orang. Kalau saya buat banyak, saya pernah kejadian di family Bob ya, saya bawalah anak-anak daerah situ, kejadian Pak, kerjanya berantem, bikin rusuh, karena dia pemuda setempat, berantem tenteng dia, semuanya bikin rusuh dia. Kalau kita kurangi, tinggalkan dia 1, karena kita pakainya 3, kurangi dia tinggalkan 1, aman. 2 dari luar, aman. 3 dari mereka, wah gawat, pening saya ngurusnya, masalah terus. Yang ini hilang lah, yang ini hilang lah, karena dia sama dia dalam itu bertiga, nggak bagus juga. Gitu. Jadi kalau saya dari pelaku bisnis, saya terpaksa saya adu. Kenapa? Kalau nggak saya adu, ya bisa kacau Pak. Kalau udah kompoi dia kata orang kan, kalau satunya masih santai-santai, buat duanya lah mulai, buat 3 lah. Nah itu Pak kejadiannya. Jadi Bapak perlu sosialisasikan data audiensi haji permohonan kan RT, datang di Pak dari RT ini. Bukan ngajari, sebenarnya Bapak pandai lah kan. Masa Bapak mau diajarin datang ke sana. Kita kan gini, kadang-kadang ini penerima secara tersembunyi kan begitu. Ya. Jadi ini yang kita inikan gitu. Audiensi saja caranya Pak. Datangi audiensi. Jangan datangi itu hanya bawa proposal. Lu bodoh kita kalau kayak gitu. Dikasihnya Pak, datang proposal 17 Agustus kasihnya. Habis lain kali jangkol, ini ceritanya udahlah katanya. Tunggulah 17 Agustus besok lagi kan. Nah, nggak ada untuk ya. Kalau kita datang minta tenaga kerja, kira-kira berpikir itu sekali datang, 2 kali datang, enggak mau ya Pak, cari kantor saya Pak, cari saya, nah saya datangi dia, saya bantu. Berarti dia perda sudah megang itu Pak ya? Oh, udah lah, mereka kan mengurus itu pasti dia tahu tenaga kerja, enggak lah ini, tahu dia Pak. Kalau dia nggak tahu, aku pura nggak tahu tuh, nggak tahu juga dia kita kasih tahu, ini perdanya. Nah, ya Bu ya, nanti kasih perdanya sebelumnya. Iya. Udah, ada sip semua. Ya Pak, audiensi namanya. Ada lagi kira-kira mau tanya Bu? Pak? Terima kasih Pak. Ini kejadian berapa tahun lalu mungkin Pak. Perda kan baru ya Pak ya. Tapi nggak ada salahnya saya tanyakan juga. Kebetulan di wilayah kita ini kan ada Emerald Hotel Pak. Berapa tahun yang lalu mereka buka, saya waktu itu udah jumpa sama pimpinannya yang bertanggung jawab di situ. Kami minta tenaga lokal untuk istilahnya paling nggak diperdayakan, gitu Pak. Kami minta sesuai dengan kemampuan tenaga kerja dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi saran mereka, masukkan aja Pak lamaran. Oke, ada jadi dari adik-adik warga kita masukkan lamaran ke situ. Tapi ya kami agak kecewa Pak. Masukkan lamaran diterima, tapi bukan tempatkan di Emerald Hotel Pak, di cabang mereka di Kuantan. Nah jadi otomatis kan dari hari itu keberatan Pak, transport jauh. Akhirnya kerja berapa bulan mundur. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tenaga lokal untuk dari mulai cleaning service sampai dimanapun satupun dari warga kita tidak ada Pak. Terima kasih. Bagaimana dengan saya Pak? Baik Pak, berarti kalah ngakal-akalin kita ya. Iya, Tadi akal-akalin kan? Iya, kalau Oke. kita, Pak, kita banyak yang ini. besok buat surat Pak. Keluhan Bapak terhadap itu tembuskan ke saya. Ya, biar enak lah saya panggilnya. Siapa? Enak kita panggil. Manajemennya kita panggil Pak RT, Pak RW-nya. Ayo duduk sini. Cek tenaga kerjanya, kita panggil tenaga kerjanya. Nah, baru kena dia Pak. Kita kasih sanksi dia kan. Itu gunanya wakil Bapak harus ada di DPR tuh. Oh iya. Iya, serius. Datangi. Buat bisa nggak gitu? Jadi ada dasar saya. Ini kan dari pertemuan ini ada dasar saya. Nanti tolong dicatat itu hotelnya apa, dan alamatnya di mana. Ya, kalau bisa ada dasar saya dari Bapak, artinya mengeluhkan bahwasanya tenaga kerja di situ tidak ada warga sini. Mengeluhkan kan? Buat keluh laporan keluhannya, nanti tembuskan ke saya panggil mereka. Perlu saya dudukkan. Bapak RT, Pak RW saya panggil juga nanti. Datang kita, ngobrol kita di situ sama mereka. Ya Pak ya? Bapak tenang aja, saya bantu. Siapa? Wah, kalau dapat nanti jangan lupa bagi-bagi. Kita nggak Pak bagi-bagi ini. Iya. Saya ini hari ini bagi nih. Bro, ada lagi? Nada? Saya mau tanya lah. Terakhir, 100.000. Ya, tunjuk tangan ya.
Sebutkan nama partai saya dan ketua umumnya. Ini Kak. Nama partai Pak Aswendi itu dari partai apa? Hah? Iya, Demokrat. Partainya siapa tuh? Oh ya, sini. 200.000. Nah, Pak Aswendi Partai Demokrat ya, SBY. Nah. Belum. Ya, semoga berkah. Dapat nanti dapat bungkus lagi, besar lagi mau pulang. Gak sabar lagi Bu mau pulang. Saya juga mau ke Jakarta di jam 6. Ya, jam 6 ke Jakarta. Tapi saya sempatkan menyapa warga dulu. Kan belum pernah kan ketemu saya. Nah, kalau udah ketemu hari ini, besok ketemu saya di rumah makan, tegur saya. Nanti makannya saya bayar. Kalau saya nggak lupa, tegur aja, saya bayarin. Kalau untuk makan boleh datang. Marah tuh mati kita. Ya Pak Ria. Nah, ya Bu. Ya, ingat wajah saya dah. Ingat. Wajah itu sama ini beda, mana ganteng? Hah? Dua-duanya. Ah, itu palsu tuh. Hah? Nanti ngasih ya. Aduh. Ah, iya. Mbak Butet Malina itu. Hah? Aduh. Baiklah, demikian dari saya. Kira-kira masih ada lagi nggak ada? Nggak ada, demikian dari saya. Kalau memang ada kata saya, ucapan saya, duduk tempat yang tak pada tempatnya, saya atas nama pribadi dan keluarga saya mohon dimaafkan ya Bu. Semoga kita semua diberikan kesehatan Bu, dimurahkan rezekinya, UMKM-nya dilancarkan, cair cepat. Amin. Terima kasih. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak pulang ke rumah kembali kepada keluarga dalam keadaan selamat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Aswendi Padri. Baiklah. Dan semoga ini jadi darah daging untuk kita semua. Amin. Ya. Siapa yang mau maju? Kades lah, kades. Maju kades. Satu Pak RW bagikan. Saya satu. Ini kita foto sambil foto. Ya Bu, nih beras anak Daro. Ini apa namanya Bu? Mereknya? Maaf. Barang merek baru nih. Baru. Ya Bu, sini maju. Kak. Maaf, ini singkatan dari nama Wakil Ketua DPD kita yaitu Tengku Aswendi Padri. Maaf. Iya, ini berasnya anak Daro super. Bukan beras bulog, mudah-mudahan enak nih makan. Ya. Yang jelas saya ikhlas memberinya. Ya Bu, tolong diambil. Ini ada beras, ada minyak, Gula dan telur. ya, pegang Bu. Telur setengah papan. Ada telur setengah papan. Silakan dipotong. Pulang dari ini Bu Indomie telur dadar. Mantap. Ya kan? Terima kasih. Ya Bu, boleh silakan. Dah? Oke, belum? Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya.